Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita akan belajar materi tentang kegawat daruratan maternal dan neonatal. Yuk kita belajar bareng, cus. Dimulai dari pengertiannya. Pengertian dari kegawat daruratan merupakan kejadian yang tidak diduga atau serius, atau yang terjadi secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya dan membutuhkan tindakan segera. Kegawat daruratan atau GADAR. Di sini, GADAR obstetri merupakan kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Sedangkan untuk pengertian GADAR neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis atau kurang dari sama dengan usia 28 hari, serta membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Pertolongan pada pasien kegawat daruratan harus tepat, cermat, dan cepat. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada penata laksanaan awal terhadap kasus kegawat daruratan kebidanan dan pengkajian awal terhadap kasus kegawat daruratan kebidanan secara cepat. Untuk penata laksanaan awal pada saat menghadapi kasus kegawat daruratan kebidanan, bidan seharusnya bersikap tetap tenang, hindari panik, dan ibu harus ada yang menunggu. Hindari ibu sendiri ya, teman-teman. Terus, jika tidak ada petugas yang lain, minta bantuan segera. Dalam keadaan ibu tidak sadar, maka segera lakukan pengkajian jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi. Jika dicurigai adanya shock, segera memberikan ibu miring ke kiri dengan kaki ditinggikan serta longgarkan pakaiannya ketat seperti bra atau sabuk. Jika ibu masih sadar dan atau setengah sadar, ajak bicara dan bantu ibu untuk tetap tenang. Lakukan pemeriksaan dengan cepat, yaitu meliputi tanda-tanda vital, warna kulit, dan perdarahan yang keluar. Lanjut ke pengkajian awal yang harus dilakukan dengan cepat jika kita menemukan kasus kegawat daruratan, yaitu ada beberapa hal, yaitu yang pertama memperhatikan jalan nafas dan pernapasan. Perhatikan apakah pasien dalam keadaan sianosis atau tidak, ada kondisi gawat nafas atau tidak, melakukan pemeriksaan kulit, adakah pucat, kaci kulit, dingin atau tidak, memeriksa nadi apakah cepat atau lebih dari 110 kali per menit dan lemah, memeriksa tekanan darah apakah rendah atau sistolik kurang dari 90 mmHg. Oh ya, serta perhatikan suara paru adakah wheezing atau tidak. Yang selanjutnya, mengkaji perdarahan per vaginam. Tanyakan apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan ibu sekarang masuk berapa bulan, riwayat persalinan sebelumnya dan sekarang itu bagaimana, bagaimana proses kelahiran plasenta pada proses persalinan sebelumnya, kaji kondisi vulva, apakah jumlah darah yang keluar banyak atau sedikit, dan plasenta tertahan atau tidak, kaji uterus, apakah ada atonia uteris sebelumnya, dan kaji kondisi kandung kemih, apakah penuh atau tidak. Yang selanjutnya, jika klien tidak sadar atau dalam keadaan kejang, tanyakan pada keluarga apakah ibu sedang hamil, usia kehamilannya masuk berapa bulan, periksa tekanan darah, apakah tinggi, diastoliknya lebih dari 90 mmHg, dan periksa temperatur apakah lebih dari 38 derajat Celcius. Yang selanjutnya, mengkaji pada kondisi demam yang berbahaya. Tanyakan apakah ibu lemah, letargi, sering nyeri saat berkemih. Dan lakukan pemeriksaan temperatur, apakah suhunya lebih dari 39 derajat Celcius, tingkat kesadaran juga dikaji, ibu kaku kuduk atau tidak, paru-paru pernafasannya dangkal atau tidak, abdomen dalam kondisi tegang atau tidak, vulva keluar cairan purulen atau tidak, dan payudara dalam kondisi bengkak atau tidak. Selanjutnya, pengkajian awal pada nyeri abdomen, periksa status kehamilan dan usia kehamilan. Perhatikan juga tanda-tanda keluar darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, pecah ketuban, demam, dan gawat napas atau tidak. Dan yuk kita mengetahui peran bidan dalam menghadapi kasus kegawat daruratan. Yang pertama, melakukan pengenalan segera kondisi gawat darurat itu seperti apa ya teman-teman. Terus yang kedua, menstabilisasi klien atau ibu dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa atau obat-obatan yang diperlukan. Dengan yang pertama, menjamin kelancaran jalan nafas ibu atau pasien, memperbaiki fungsi sistem respirasi dan sirkulasi,
dengan memberikan oksigen kepada pasien atau ibu. Yang kedua, menghentikan perdarahan dengan segera. Yang ketiga, mengganti cairan tubuh ibu yang hilang dengan cara memberi infus atau terapi cairan. Dan yang keempat, mengatasi nyeri dan kegelisahan ibu atau pasien. Selanjutnya, peran bidan yang ketiga yang dilakukan di tempat kerja dengan menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin, yaitu A. Menyiapkan radiant warmer atau lampu pemanas untuk mencegah kehilangan panas pada bayi. Yang B. Menyiapkan alat resusitasi kit untuk ibu dan bayi. Yang C. Menyiapkan alat perlindungan diri. Dan yang D. Menyiapkan obat-obatan emergensi. Peran bidan dalam menghadapi kegawat daruratan yang keempat yaitu harus memiliki keterampilan klinik, yaitu yang pertama, mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi dengan peralatan yang berkesinambungan. Peran organisasi di sini sangat penting di dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM untuk meningkatkan keahlian. Yang kedua, memahami dan mampu melakukan metode efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir yang meliputi making pregnant safer, safe motherhood, bonding attachment, inisiasi menyusui dini, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, sekian materi belajar bareng kita kali ini. Lanjut besok lagi yang part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.